Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitnus Sofyan dari jurusan D4 Fisioterapi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan gerak bayi pada umur 0 sampai 12 bulan. Bayi saat 1 bulan pertama atau neonatal masih melakukan gerakan random. Nah, gerakannya itu masih dominan fleksi, yaitu seperti lututnya fleksi, sendi hipnya fleksi, shoulder jointnya fleksi, dan elbownya fleksi. Nah, hal ini yang membuat bayi yang baru lahir itu masih dominan melakukan gerakan fleksi. Bayi pada saat usia 1 bulan juga bisa melakukan gerakan spontan yang dilakukan secara alami ketika mendapatkan rangsangan tertentu, atau juga disebut dengan refleks primitif. Lalu, bayi saat umur 2 bulan gerakannya mulai dominan ke gerakan ekstensi. Nah, lalu gerakan kepalanya juga lebih fungsional. Bayi juga mulai melakukan gerak-gerakan halus pada lengan dan tungkainya. Nah, bayi 2 bulan ini juga sudah mulai mampu mengangkat kepala saat tungkrap. Lalu, bayi saat umur 3 bulan, kemampuan visualnya sudah lebih baik. Nah, lalu gerakan bilateralnya mengalami peningkatan dan menjadi lebih simetris. Nah, pada usia ini itu sekitar 90% bayi bisa menggenggam mainannya yang berbunyi. Nah, lalu bayi saat umur 4 bulan, kemampuan visualnya sudah lebih aktif. Gerakan bayinya juga sudah mulai terkontrol dan lebih fungsional dari usia sebelumnya. Selain itu juga gerakannya pada ekstremitas bayi itu lebih simetris. Bayi juga sudah bisa mendorong tungkai ke bawah saat menyentuh permukaan keras. Nah, saat bayi menginjak umur 5 bulan, sisi badan bayi itu lebih berkembang. Nah, terus selain itu simetrisitas dan medlanya lebih baik. Lalu kontrol anti-gravitasi ekstensi bayinya juga lebih meningkat, terutama pada trunk, hip, dan juga pada fleksi. Nah, selain itu juga bayi udah bisa duduk, tetapi masih disupport dengan tangan dan juga condong ke arah depan. Nah, lalu bayi umur 6 bulan lebih aktif tungkurap dan terlentang, serta mulai merangkak mundur. Nah, pada usia ini juga gerakan voluntary, asymmetrical, dan dissociate dan reciprocal mulai berkembang. Nah, sekitar 90% bayi pada umur 6 bulan ini sudah bisa duduk sendiri. Lalu pada bayi umur 7 bulan, gerakan melawan gravitasinya itu sudah lebih aktif. Nah, bayinya juga sudah aktif melakukan gerakan seperti rotasi, crawling, bear standing, atau keduduk, dan ke berdiri atau manjat. Nah, di umur ini tuh bayi udah mulai melakukan weight shifting dengan rambatan. Lalu, bayi usia 8 bulan sudah bisa merangkak, memanjat, dan merambat. Bayi juga sudah bisa duduk dengan stabil, tapi kadang bisa berotasi sendiri dan kadang bayi itu side setting. Nah, sekitar 90% bayi pada usia ini tuh sudah bisa berdiri ketika dipegang. Lalu saat usia menginjak 9 bulan, lokomosi utama bayi itu adalah merangkak. Bayi juga sudah lebih sering berdiri dan merambat. Selain itu, bayi juga sudah bisa jalan, tapi masih disupport, namun trangnya itu sudah lebih stabil. Lalu, pada saat bayi umur 10 bulan, cara duduknya sudah lebih variatif dan santai. Selain itu, crawling, climbing, dan rambatan lebih sering, dan bayi sudah bisa berjalan hanya dengan pegangan satu tangan. Sekitar 90% bayi usia ini bisa menggenggam dengan ibu jari dan jari-jarinya. Nah, saat umur 11 bulan, bayi sudah bisa berdiri dengan satu tangan, atau juga disebut half kneeling. Selain itu, bayi juga sudah bisa berdiri dengan melepas satu tangan dan kemudian berlanjut dan melangkah tetapi belum stabil.
Nah, saat bayi menginjak 12 bulan, bayi masuk ke masa transisi dari duduk ke merangkak, jongkok, dan berdiri. Bayi juga sudah bebas berdiri tanpa support dengan weight base atau juga dipegang. Nah, kadang juga bayi bisa berdiri sambil mengangkat satu kaki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan saraf dari masa embrio sampai umur 2 tahun. Nah, terbentuknya sel saraf manusia itu bermula dari masa awal embrio. Nah, ada 3 lapisan sel embrio, yaitu yang pertama ada endoderm, lapisan paling dalam, mesoderm, yang lapisan tengah, dan ektoderm, lapisan yang luar. Fase perkembangan sistem saraf dimulai sejak usia 3-4 minggu, yaitu terbentuknya tabung saraf. Lalu pada 5-10 minggu itu sebagai fase prosencephalon. Lalu 8-18 minggu merupakan fase proliferasi. Lalu di atas 25 minggu adalah fase pembentukan glia, arborisasi, sinaptogenesis, apoptosis, dan di atas sekitar 40 minggu adalah fase melinisasi. Nah, yang pertama itu fasenya ada fase neuralisasi. Nah, dari ektoderm, sel saraf ini berbentuk pipih atau juga disebut lempeng saraf atau juga neural plate yang terbentuk pada hari ke-20. Lalu, sel-sel yang terletak di sisi lempeng saraf ini akan bermigrasi ke tengah hingga membentuk cekungan atau neural groove. Dengan menebalnya sisi luar lempengan atau neural crest hingga menjadi tabung saraf atau neural tube. Ini tuh terjadi pada hari ke-23. Lalu pada minggu keempat, pertumbuhan dan perkembangan embrio bagian anterior tabung saraf berkembang menjadi cerebrum. Lalu pada minggu keempat ini, perkembangan sistem saraf pusat membentuk 7 bagian utama, yaitu cerebrum, diencephalon, midbrain, cerebellum, pons, medula oblongata, dan medula spinalis. Lalu yang kedua ada fase proliferasi. Pada minggu ke-11 terjadi proliferasi hingga mengakibatkan pembesaran pada cerebrum hingga menyelubungi diencephalon, midbrain, dan pons. Lalu pada bulan 3-5 kehamilan di zona ventricle dan subventricle terjadi proliferasi dengan pembelahan sel tertentu dan pada pembelahan sel stem. Nah, lalu yang ketiga itu ada fase migrasi. Nah, migrasi neuronal akan membentuk korteks dan struktur nukleus profundus. Nah, proses migrasi akan berlangsung hingga akhir bulan ke-6 atau sejak minggu ke-16. Nah, fase yang keempat ada fase organisasi. Nah, periode organisasi mencapai puncaknya itu sekitar pada bulan ke-5 kehamilan, lalu hingga beberapa tahun setelah lahir. Pada akhir bulan ke-6 kehamilan, lempeng korteks sudah memiliki komponen sel saraf yang lengkap. Lalu selanjutnya terjadi pembentukan jalinan saraf satu dengan yang lainnya atau juga disebut sinaps. Lalu pematangan selubung saraf mencapai puncaknya ketika bayi berumur 1 tahun. Nah, setelah bayi lahir, terjadi pertumbuhan serabut saraf, lalu terjadi peningkatan jumlah sel glia yang luar biasa, serta melinisasi. Nah, pada usia 6 bulan, berat otak anak itu setengah kali berat dari otak dewasa. Nah, proliferasi sinaps pada usia antara pada saat proliferasi sinaps itu terjadi pada
usia ketika saat lahir hingga 4 tahun. Lalu usia antara 2-3 tahun, otak anak terdiri dari 15.000 sinaps per neuron. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.